Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iin Janati, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Pendidikan Agama Islam, kelas A, mata kuliah Bahasa Indonesia, dosen pengampu Miss Era Oktaviona MPD. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan materi tentang fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Kedudukannya itu berada di atas bahasa-bahasa daerah. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 tercantum pasal 36 mengenai kedudukan bahasa Indonesia yang menyatakan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Dalam kedudukannya sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia mempunyai fungsi yaitu sebagai bahasa resmi kenegaraan, yang kedua yaitu sebagai bahasa pengantar pendidikan, yang ketiga yaitu sebagai alat perhubungan tingkat nasional, adat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan dan teknologi. Ada dua macam kedudukan bahasa Indonesia. Yang pertama yaitu bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa nasional sesuai dengan Sumpah Pemuda 1942. Yang kedua, bahasa Indonesia kedudukannya sebagai bahasa negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia berfungsi yang pertama yaitu sebagai lambang kebanggaan kebangsaan, yang kedua yaitu sebagai lambang identitas nasional, yang ketiga yaitu sebagai alat perhubungan antar warga, antar daerah dan antar budaya, yang keempat yaitu alat yang memungkinkan penyatuan berbagai-bagai suku bangsa dengan latar belakang sosial budaya dan bahasa masing-masing ke dalam kesatuan kebangsaan Indonesia. Fungsi bahasa Indonesia dalam kedudukannya yaitu sebagai alat yang memungkinkan terlaksananya penyatuan berbagai-bagai suku bahasa yang berbeda-beda, bangsa yang memiliki latar belakang sosial budaya, dan fungsi dalam kedudukan sebagai bahasa negara. Yang pertama yaitu sebagai bahasa resmi kenegaraan, yang kedua yaitu sebagai bahasa pengantar dalam dunia pendidikan, yang ketiga yaitu sebagai alat perhubungan pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, yang keempat yaitu sebagai alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan dan teknologi. Bahasa Indonesia sendiri sebagai bahasa resmi kenegaraan yaitu yang bisa dipakai dalam segala upacara, peristiwa, dan kegiatan kenegaraan lainnya. Bahasa Indonesia merupakan satu-satunya alat komunikasi yang bisa dibina untuk mengembangkan kebudayaan nasional. Sastra Indonesia merupakan wahana pemakaian bahasa Indonesia dari segi estetis bahasa sehingga bahasa Indonesia menjadi bahasa yang penting dalam bahasa nasional. Bahasa Indonesia memiliki fungsi yang dimiliki oleh bahasa baku, yaitu yang pertama fungsi pemersatu, yang kedua fungsi pemberi kekhasan, yang ketiga fungsi penambah, yang keempat fungsi kerangka acuan. Fungsi bahasa Indonesia secara khusus yaitu yang pertama mengadakan hubungan dalam pergaulan sehari-hari, yang kedua mewujudkan seni atau sastra, yang ketiga mempelajari bahasa-bahasa kuno, dan yang terakhir yaitu mengeksploitasi iptek. Materi yang kedua yaitu tentang kalimat efektif. Pengertian kalimat efektif itu sendiri yaitu kalimat yang dapat mengungkapkan maksud penutur atau penulis secara tepat sehingga maksud itu dapat dipahami oleh pendengar atau pembaca secara tepat pula. Syarat-syarat kalimat efektif. Yang pertama yaitu kesatuan. Maksudnya itu menggabungkan lebih dari satu unsur pilihan, bahkan dapat mempertentangkan unsur pilihan yang satu dan yang lain asalkan ide atau gagasan kalimatnya satu. Contoh yaitu pembangunan gedung sekolah
pihak yayasan dibantu oleh pihak bank yang memberikan kredit. Terdapat subjek ganda dalam satu kalimat. Yang pertama yaitu pembangunan gedung sekolah, dan yang kedua yaitu pihak yayasan. Yang kedua yaitu tentang kepaduan, koherensi. Koherensi itu akan tercipta jika terjadi hubungan padu antara unsur-unsur pembentuk kalimat. Yang termasuk unsur pembentuk kalimat adalah kata, frasa, klausa, tanda baca, dan fungsi sintaktis. Yang ketiga, keparalelan. Kalimat yang dikatakan mengandung keparalelan jika di dalam kalimat itu terdapat unsur-unsur yang sama derajatnya, sama jenis katanya, sama pola atau susunan kata dan frasanya. Yang keempat, ketetapan. Ketetapan yaitu kesesuaian atau kecocokan pemakaian unsur yang membentuk kalimat sehingga tercipta pengertian yang bulat dan pasti. Yang kelima, kehematan. Hemat di sini yaitu artinya pemakaian kata yang tidak mubazir memakai, tidak mengulang subjek, tidak menjamakan kata yang sudah membentuk jamak. Yang keenam yaitu kelogisan. Maksudnya itu kelogisan arti kalimat yang harus masuk akal atau sesuai dengan jalan pikiran manusia pada umumnya. Yang unsur kalimat efektif. Unsur kalimat efektif yaitu terdiri dari subjek, predikat, objek, perlengkapan, dan keterangan. Fungsi subjek dan predikat harus ada dan jelas dalam fungsi kalimat, dan secara fakultatif diperlukan fungsi objek, perlengkap, dan keterangan. Ciri-cirinya yaitu yang pertama struktur. Maksudnya itu kesepadanan ialah keseimbangan antara pemikiran atau gagasan dan struktur bahasa yang dipakai. Ada beberapa ciri khas ialah sebagai berikut, yaitu yang pertama, kalimat itu mempunyai subjek dan kalimat yang jelas. Contohnya, semua mahasiswa perguruan tinggi ini harus membayar uang kuliah. Contoh yang kedua yaitu dalam kalimat itu terdapat subjek yang ganda. Yang ketiga yaitu kata penghubung antar kalimat tidak dipakai pada kalimat tunggal. Contohnya, kami datang agak terlambat. Oleh karena itu, kami tidak dapat mengikuti acara pertama. D. Yang terakhir yaitu predikat kalimat tidak didahului oleh kata yang. Yang kedua, keparalelan. Keparalelan yaitu kesamaan bentuk kata yang digunakan dalam kalimat itu. Contoh yang salah seperti namanya ditulis dengan jelas di kertas segel atau pencantumannya di kertas khusus. Yang benar itu harusnya namanya ditulis dengan jelas di kertas segel atau dicantumkan di kertas khusus. Yang ketiga yaitu ketegasan. Maksud ketegasan itu, yang dimaksud dengan ketegasan itu yaitu penekanan suatu perlakuan, penonjolan pada ide pokok kalimat. Ada beberapa cara untuk membentuk penekanan dalam kalimat, yaitu yang pertama, meletakkan kalimat yang ditonjolkan itu di depan kalimat atau di awal kalimat. Yang kedua, membuat urutan kata yang bertahap. Yang ketiga, melakukan pengulangan kata atau repetisi. Yang keempat, melakukan pertentangan terhadap ide yang ditonjolkan. Yang kelima, mempergunakan partikel penekanan atau penegasan. Yang keempat, kehematan. Yang dimaksud dengan kehematan itu ialah kalimat efektif ialah hemat mempergunakan kata, frasa, atau bentuk lain yang dianggap tidak perlu. Ada beberapa cara untuk menggunakan kalimat dengan hemat. Yang pertama yaitu menghilangkan subjek, pengulangan subjek. Yang kedua, menghindarkan pemakaian superordinate pada hiponimi kata. Yang
ketiga yaitu menghindarkan kesinoniman dalam suatu kalimat. Yang keempat, tidak menjamakan kata-kata yang berbentuk jamak. Yang kelima, kecermatan. Apa yang dimaksud kecermatan? Ya, kecermatan itu cermat adalah bahwa kalimat itu tidak menimbulkan tafsiran ganda dan tepat dalam pilihan kata. Yang keenam, kepaduan. Yang dimaksud dengan kepaduan yaitu ialah pernyataan dalam kalimat mahasiswa atau perguruan tinggi. Yang ketujuh yaitu kelogisan. Maksud kelogisan ialah bahwa ide kalimat itu dapat diterima oleh akal dan penulisannya sesuai dengan ejaan yang berlaku. Kalimat tidak logis. Yang A, waktu dan tempat kami persilahkan. Kalimat logisnya yaitu Bapak Menteri kami persilahkan. Kalimat yang tidak logis yaitu untuk mempersingkat waktu kita teruskan acara ini. Kalimat logisnya yaitu harusnya untuk menghemat waktu kita teruskan acara ini. Materi yang ketiga yaitu tentang pengertian diksi atau pilihan kata. Apa itu diksi? Diksi atau pilihan kata adalah kemampuan secara tepat membedakan nuansa-nuansa makna dari gagasan yang disampaikan dan kemampuan untuk menemukan bentuk yang sesuai dengan situasi dan rasa yang dimiliki kelompok pendengar dan pembaca. Pilihan kata atau diksi bukan hanya digunakan dalam mengungkapkan ide atau gagasan, tetapi merupakan cara memakai kata atau perasa di dalam konstruksi yang luas, baik dalam bentuk tulisan, ujaran, ungkapan, maupun gaya bahasa. Diksi yang tepat dan sesuai yaitu dengan penguasaan kosakata yang banyak. Fungsi diksi atau pilihan kata yaitu agar pemilihan kata dan cara penyampaiannya dapat dilakukan dengan tepat sehingga orang lain mengerti maksud yang disampaikan. Diksi juga berfungsi untuk memperindah suatu kalimat. Persyaratan diksi. Yang pertama yaitu pilihan kata sesuai dengan kaidah kelompok kata atau frasa. Yang kedua, pilihan kata sesuai kaidah makna kata. Yang ketiga, pilihan kata sesuai dengan kaidah lingkungan sosial. Yang keempat, pilihan kata sesuai kaidah karangan mengarang. Makna kata dan jenisnya. Makna itu adalah hubungan antara bahasa dan barang atau hal yang diacunya. Ada beberapa macam makna. Makna leksikal atau gramatikal, makna denotatif atau konotatif, makna kontekstual. Diksi berdasarkan leksikal dibagi menjadi 8. Yang pertama sinonim, yang kedua antonim, yang ketiga polisemi, yang keempat homograf, yang kelima homofon, yang keenam homonim, yang ketujuh hoponim, yang kedelapan hipernim. Kriteria dalam diksi. Yang pertama yaitu ketetapan. Indikator ketetapan pilihan kata tersebut yaitu harus mengomunikasikan gagasan berdasarkan pilihan kata yang tepat dan sesuai berdasarkan kaidah-kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Menghasilkan penafsiran atau pemaknaan yang tepat, tidak ambigu, dan tidak menyebabkan salah paham, menghasilkan respon pembaca atau pendengar sesuai harapan penulis atau pembicara, serta menghasilkan target komunikasi yang diharapkan. Kedua yaitu kecermatan. Kecermatan dalam pemilihan. Berhubung dengan pengguna kata yang diperlukan untuk mengungkapkan gagasan tertentu, pengguna diksi yang cermat akan mengurangi jumlah kata sehingga tulisan menjadi ringkas dan tidak ada kata yang bersifat mubazir. Yang ketiga, keserasian dalam diksi berkaitan dengan kesesuaian penggunaan kata
kata yang sesuai dengan konteks pemakaian konteks dalam diksi berkaitan dengan faktor kebahasaan dan faktor non-kebahasaan. Kata umum dan kata khusus. Maksud kata umum atau kata superordinat yaitu adalah kata-kata yang pemakaiannya dan maknanya bersifat umum dan mencakup bidang yang luas. Kata khusus atau kata hiponim adalah kata yang pemakaian dan maknanya terbatas pada suatu bidang tertentu. Kata konkret atau kata abstrak yaitu kata yang acuannya semakin mudah diserap oleh panca indera disebut kata konkret. Kata abstrak adalah kata yang acuannya tidak mudah diserap oleh panca indera. Definisi yaitu menerangkan pengertian suatu hal atau konsep istilah tersebut. Contoh definisi. Majas personifikasi adalah kiasan yang menggambarkan binatang, tumbuhan, dan benda-benda mati seakan hidup selayaknya manusia, seolah punya maksud, sifat perasaan, dan kegiatan seperti manusia. Definisi terdiri dari definisi nominalis, definisi realis, definisi deskriptif, definisi praktis. Kata serapan. Kata serapan merupakan bagian perkembangan bahasa Indonesia. Bahasa asing yang masuk dan memberi pengaruh terhadap kosakata bahasa Indonesia antara lain dari bahasa Sanskerta, bahasa Belanda, bahasa Arab, bahasa Inggris, dan juga bahasa Tionghoa. Analogi. Maksud analogi yaitu keteraturan bahasa yang berkaitan dengan kaidah-kaidah bahasa bisa dalam bentuk sistem fonologi, sistem ejaan, atau struktur bahasa. Contohnya, aksi, action, dansa, dance, bowling, bowling. Anomali yaitu penyimpangan atau ketidakaturan bahasa. Kata tersebut tidak sesuai antara ejaan dan pelafalannya. Contoh kata bank dan Jumat. Kata ilmiah, kata populer, kata jargon, dan slang. Maksud kata ilmiah yaitu kata-kata logis dari bahasa asing yang dapat diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Kata populer yaitu kata yang bisa digunakan dalam komunikasi sehari-hari masyarakat umum. Jargon yaitu kata-kata yang mengandung makna suatu bahasa, dialek, atau tutur yang dianggap aneh. Kata ini juga merupakan kata sandi atau kode rahasia untuk kalangan tertentu. Kata slang yang dihasilkan dari salah ucap yang disengaja atau kadang berupa pengerusakan sebuah kata biasa untuk mengisi suatu bidang makna yang lain. Contoh kalimat diksi yang salah yaitu kenapa kamu selalu mengacukan janji dengan kami. Yang benarnya seharusnya kenapa kamu selalu mengabaikan janji dengan kami. Contoh berikutnya, pelaku pengerusakan itu sudah diamankan polisi. Yang benar seharusnya pelaku perusakan itu sudah diamankan polisi. Contoh yang ketiga, kucing milik Chan bersantap pada malam hari. Yang benar, kucing milik Chan makan pada malam hari. Contoh yang terakhir yaitu seorang perempuan ditemukan mati di dalam mobilnya. Yang benar, seorang anak perempuan ditemukan meninggal di dalam mobilnya. Ungkapan idiomatik. Yang dimaksud ungkapan idiomatik yaitu konstruksi yang khas pada suatu bidang bahasa yang salah satu unsurnya tidak dapat dihilangkan atau diganti. Contoh, masalah sengketa itu akhirnya diselesaikan di meja hijau karena kejadian itu Rudi menjadi buah bibir desa.
Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.